Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini seperti biasanya kita akan belajar pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang membayar zakat. Jadi, di sini kita harus tahu dulu apa itu zakat, bagaimana caranya membayar zakat, dan macam-macam zakat, serta siapa saja yang berhak menerima zakat, dan hikmah daripada kita berzakat. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita baca doa agar pelajaran ataupun ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Razitu billahi rabban wa bi islami zinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan rabbil zidni ilman walzukni fahman. Anak-anak ibu semua, yang pertama, sebelum kita membahas tentang ataupun belajar tentang zakat, kita harus tahu dulu apa itu zakat. Zakat itu secara bahasa itu berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi yang pertama zakat fitrah, mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai bentuk yang pertama, dia beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak yang ditanggung orang tua mereka, 3 orang tua mereka yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Zakat mal. Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian daripada nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai hisabnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34.000. 34 juta maksud ibu. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta sama dengan 850.000. Zakat syarat wajib zakat mal adalah syarat wajib zakat seperti 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal ataupun tidak gila. Dan yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun, 5 harta tersebut milik sendiri. 1 tahun sampai 5 tahun. Jenis harta yang dizakati, jenis harta yang wajib dizakatkan seperti 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja.
Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. Orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Disebut orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustaqid zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 960 berikut ini. Sadaqatu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqatu li fuqara'i wa masakini wa amilina 'alaiha wal mu'allafati summa wa fi zikabi wa gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili zakat minallahi wallahu alimul khabir. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, orang yang memerdekakan hamba sahaja, untuk membebaskan orang yang berhutang, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang saling dalam perjalanan ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kewajiban dari Allah SWT. Allah SWT Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam, dan berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musalla, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budaknya yang harus dimerdekakan. Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Terus, bagaimana hikmah berzakat? Yang pertama, memberikan harta dan jiwa pembayaran zakat dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dalam segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam materi ini kita perlu berdiskusi. Kita berdiskusi, buat kelompok. Kita buat kelompok 4 ataupun 5 orang. Yang pertama, buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Yang kedua, pilihlah ketua kelompok secara demokratis.
Dan yang ketiga, waktu berdiskusi Ibu kasih 30 menit. Yang keempat, bacalah naskah di bawah ini dengan teliti kemudian diskusikan. Yang kelima, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Jadi, materi yang Ibu berikan untuk kalian diskusi, Pak Samad memiliki 4 orang anak. Anak tertua duduk di bangku kelas 7 SMP dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Samad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah kepada amil zakat di masjid terdekat. Namun, anak tertua Pak Samad ingin membayar zakat fitrah di sekolah saja. Harga beras sekarang di pasar 8.000 per liter. Untuk urusan anak-anak, bantulah Pak Samad menghitung berapa liter beras yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah seluruh keluarganya. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan anak tertua Pak Samad untuk membayar zakat fitrah di sekolah juga. Jadi, jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar dan tepat. Setelah kalian berdiskusi, lalu kalian jawabkan soal-soal yang di bawah ini. Yang pertama, jelaskan makna zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Yang ketiga, mengapa umat Islam perlu membayar zakat mal? 4. Jelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, jelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi, tanggapilah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi, setelah Ibu memberikan materi tadi, Ibu memberikan diskusi pada kalian dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan kejujuran kalian masing-masing. Di sini Ibu mau lihat siapa yang di antara kalian yang jujur dan juga yang tidak jujur. Yang pertama pernyataannya, aku siap menyerahkan sendiri zakat fitrah kepada amil zakat. Apakah pernah dilakukan atau tidak? Kalau pernah, dibuat pernah. Kalau tidak, diconteng yang tidak. Yang kedua, aku percaya zakat fitrah dapat membiarkan hati kita, mengembirakan hati pemulung. Tua itu. Yang ketiga, aku percaya membayar zakat dan menjadikan jiwa bersih. Yang keempat, aku peduli kepada orang yang ada di sekitarku. Yang kelima, aku percaya amil zakat akan menyalurkan hasil perolehan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Setelah itu, isilah ataupun lengkapi pernyataan dalam kolom-kolom di bawah ini. Kerjakan secara individu. Tadi kita sudah mendiskusikan, kita buat secara berkelompok dan sekarang buatlah per orang ataupun masing-masing individu. Contoh, zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat mal. Berzakat dengan menggunakan beras disebut apa? Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak ... kilogram beras. Ibadah zakat terdapat di dalam rukun? Dijawab, zakat fitrah anak dibayarkan oleh ... Hukum membayar zakat adalah zakat sapi digolongkan sebagai ... Berzakat dengan menggunakan gandum disebut juga dengan apa? Amil zakat bertugasnya untuk apa? Mu'alaf adalah orang. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan. 2 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat yaitu, coba anak-anak Ibu dijawab semua pertanyaan ataupun semua tugas yang Ibu berikan. Setelah Ibu memberikan materi untuk kalian tadi,
kalian harus menjawab dengan benar. Jadi kalau misalnya nanti kurang paham, di lain kesempatan kalian bisa bertanya kepada ibu. Karena mengingat waktunya sudah selesai, sudah habis pergantian jam pelajaran, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.